Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan mempelajari tentang pemanfaatan sumber daya alam. Mari kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wilayah daratan terdapat dataran rendah dan dataran tinggi. Kali ini kita akan menyimpulkan apa yang ada di buku 4C halaman 31 sampai 33. Sumber daya tumbuhan. Setiap jenis tanaman memerlukan lingkungan yang berbeda agar dapat tumbuh dengan baik. Kelapa tumbuh optimal di dataran rendah 0 sampai 450 di atas permukaan laut. Angin berperan penting pada penyerbukan bunga. Menghendaki sinar matahari langsung di dataran tinggi, kelapa akan berbuah lambat, produksi sedikit, serta kadar minyak rendah. Tanaman kelapa membutuhkan tanah yang datar atau tidak miring. Berdaya tumbuhan pada dataran tinggi, misalnya tanaman kopi. Tanaman kopi tumbuh optimal di dataran tinggi antara 400 sampai 1700 meter di atas permukaan laut. Hujan merupakan faktor iklim yang penting. Menghendaki sinar matahari yang teratur di dataran rendah, tanaman kopi menghasilkan banyak bunga, tetapi hasil buah sedikit dan mutunya rendah. Tanaman kopi membutuhkan pohon penaung. Tanaman kopi memerlukan tanah yang subur dan kaya akan nutrisi dan menghendaki tanah yang masam. Silahkan kerjakan halaman 32 untuk latihan ya, tidak perlu dikumpulkan. Keragaman tumbuhan berdasarkan letak ketinggian. Indonesia disebut pula dengan Zamrud Khatulistiwa. Kenapa? Karena negeri yang tanahnya subur dan memiliki kekayaan alam serta terletak di daerah Khatulistiwa. Makanya Kepulauan Indonesia disebut atau dikenal dengan sebutan Zamrud Khatulistiwa. Daerah yang ketinggiannya sampai 500 meter di atas permukaan laut disebut dataran rendah. Atau dataran rendah itu dari jenis tanamannya adalah padi, jagung, dan jenis palawija. Daerah yang ketinggiannya sampai 600 meter di atas permukaan laut disebut dataran tinggi. Tanaman yang cocok untuk tempat peristirahatan, dan rekreasi karena udaranya sejuk dan dingin. Jenis tanamannya adalah teh, kopi, kina, buah-buahan, dan sayuran. Keragaman tumbuhan berdasarkan letak ketinggiannya. Wilayah perbatasan antara daratan dan perairan disebut daerah pantai. Tentunya kalian semua pernah pergi ke pantai, ya. Jenis tanaman yang dapat kita lihat di sana dan tumbuh dengan baik adalah kelapa dan bakau. Nah, ini pantai yang harus kamu ketahui di provinsi kita, ya, Provinsi Banten. Apa sih pantai? Pantai adalah wilayah perbatasan antara daratan dan perairan. Ya, ada yang landai dan curam, tumbuhan yang tumbuh dengan baik daerah pantai, kelapa dan bakau. Ini pantai yang terdapat di Provinsi Banten, diantaranya Pantai Carita, Pantai Anyar, Pantai Karangbolong, Pantai Sawarna. Oke, kemudian halaman 66. Sumber daya hewan. Hewan dimanfaatkan manusia untuk sumber makanan atau dijadikan hewan peliharaan. Ada hewan liar, ada hewan peliharaan.
Hewan liar adalah hewan yang hidup di alam bebas, sedangkan hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara manusia. Tujuan manusia memelihara hewan adalah hobi atau kesenangan, mencari keuntungan sebagai salah satu bentuk kegiatan ekonomi, melindungi agar tidak punah. Identitas suatu daerah. Pulau Sumatera terkenal dengan gajah dan harimau. Jawa Barat terkenal badak bercula satu. Jawa Timur terkenal dengan banteng. Kalimantan terkenal dengan orang utan. Sulawesi terkenal dengan anoa. Papua terkenal dengan burung cendrawasih. Nusa Tenggara terkenal dengan komodo. Ya, berbagai jenis hewan tersebut merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu, keberadaannya harus dipertahankan dan dilindungi agar tidak punah. Kegiatan perekonomian yang memanfaatkan sumber daya hewan yaitu peternakan. Peternakan adalah kegiatan manusia untuk memelihara dan mengembangbiakan hewan ternak. Ya, ada jenis ternak hewan. Peternakan hewan besar, sapi, kerbau, kuda untuk diambil daging dan susunya. Jenis peternakan hewan kecil, kambing, domba, pig. Kambing dan domba diambil daging dan susunya. Domba diambil bulunya juga untuk dijadikan kain wol. Kalau pig diambil dagingnya. Yang ketiga, peternakan unggas, ayam, angsa, dan burung. Untuk apa? Untuk diambil daging atau telurnya. Selain itu, sekarang juga manusia beternak berbagai macam hewan seperti cacing hingga jangkrik. Bahkan ada yang beternak ular dan buaya untuk diambil kulitnya, dijadikan tas atau dompet. Kemudian perikanan. Budidaya perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat yaitu kegiatan penangkapan dan budaya ikan di perairan darat seperti di kolam, waduk, sungai, danau, sawah, atau tambak. Jenisnya mujair, gurame, dan ikan mas. Di tambak bisa budidaya udang dan ikan bandeng. B. Perikanan laut, yaitu kegiatan penangkapan dan budidaya makhluk hidup laut, misalnya ikan kembung, kerapu, kakap, kerang, lobster, dan cumi-cumi. Budidaya makhluk hidup laut dilakukan melalui pembenihan titik benih-benih tersebut dibesarkan pada jaring terapung di laut. Contoh makhluk hidup laut yang dibudidayakan adalah ikan bawal, ikan kerapu, dan lobster. Oke, demikian kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Tugasnya, carilah tahu berbagai sumber daya hewan yang dimanfaatkan dalam kegiatan perekonomian di daerahmu. Tuliskan hasil pencarianmu dalam tabel yang disediakan di GCR. Yuk, terima kasih. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.